sama-sama memulai di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa, kakak-kakak. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, di kesempatan ini kami boleh berkumpul bersama dengan para pelayan anak. Tuhan telah memanggil setiap kami, dan saat inilah Tuhan kami ingin memperlengkapi diri, agar setiap pelayan yang kami berikan bukan pelayanan yang hanya cuma-cuma, namun pelayanan yang ingin kami berikan kepada anak, merupakan ketulusan hati kami. Kami ingin melayani anak-anak sama seperti Engkau mau mengasihi setiap kami. Berkati setiap kami, dan biarlah Tuhan yang menjadi sumber inspirasi bagi setiap kami. Berkati juga Kak David yang akan membawakan berbagi materi pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik kakak yang terkasih, saya Dinar yang hari ini sore hari ini akan mendampingi kakak-kakak di bagian pertama mengenai bagaimana kita mengolah kreativitas di masa Prapaskah untuk di tahun 2022 ini. Bersama kita nanti ada Kak David Kusuma yang akan membagikan materi, dan ini bersifatnya terbuka ya Kak David ya. Jadi bisa kemudian nanti bisa membagikan, Kak aku punya ide ini, aku punya ide ini. Yuk kita kembangkan bersama-sama. Nah, tanpa harus menunggu lama lagi, kita akan bersama-sama mendengarkan dan melihat apa sih yang diberikan atau ditawarkan Kak David pada setiap kita di sore hari ini. Mari silakan Kak David. Terima kasih ya Kak Dinar. Selamat sore kakak-kakak sekalian ya. Di sini bukannya saya sudah expert enggak, tapi kita saling berbagi begitu ya, apa yang sudah pernah saya lakukan di beberapa sekolah minggu begitu kan ya. Dari pengalaman-pengalaman itu saya mau berbagi dengan kakak-kakak untuk memberikan minimal bisa menjadi inspirasi atau insight kakak-kakak dalam membuat sebuah acara-acara ataupun juga kegiatan-kegiatan dalam masa raya Pasca khususnya begitu ya. Saya pendamping di Komisi Anak GKI Gading Indah begitu. Baru 2 tahun ini gitu ya. Sebelumnya di remaja, sebelumnya lagi di Bina Warga gitu ya. Seperti itu. Di Bina Warga waktu itu di Departemen Anak seperti itu. Ya, itu aja. Jadi kakak-kakak sekalian gitu, kalau kita melihat hari raya gerejawi khususnya Paskah gitu ya, biasanya dimulai dari Rabu Abu, terus 6 kali Prapaskah gitu ya, terus Kamis Putih, Jumat Agung, terus kemudian ada Sabtu Sunyi sebenarnya, terus kemudian Paskah begitu kan. Nah, kalau yang seringnya itu kita mengadakan acara di Paskahnya itu, mau ada perayaan Paskah dengan lomba-lomba, adanya ibadah, kalau dulu onsite itu ada kebaktian Padang atau apapun lah seperti itu begitu kan kakak-kakak sekalian. Nah, sekarang kita online gitu ya. Meskipun online, baiklah kita tetap memikirkan sesuatu yang menarik sehingga anak-anak bisa menghayati hari Pasca ini gitu ya, rangkaian masa Prapaskah ini seperti Prapaskah sampai Pasca itu seperti itu. Nah, yang menjadi penting itu berarti kakak-kakak sekalian, bagaimana kita bisa menemukan yang tepat mempersiapkan kegiatan dalam masa Hari Raya Gerejawi itu. Kegiatan yang bukan hanya sebuah perayaan belaka, tetapi memiliki makna di balik setiap aktivitas atau acara yang disusun, seperti itu. Nah, sehingga kita sebenarnya membutuhkan yang namanya kreativitas, seperti itu. Nah, bagi apa itu kreativitas gitu ya? Karena dengan tadi itu ya contohnya kreatif ada kreasi gitu kan ya, mencari telurnya virtual gitu kan. Itu kalau nggak kreatif susah itu gitu kan ya, seperti itu. Tapi apakah kreatif itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang kreatif gitu ya? Kita nggak akan bisa kreatif. Oh, nanti dulu, tenang dulu kakak-kakak ya. Kita sebenarnya kreatif itu gampang kakak-kakak sekalian. Tinggal kita latih seperti itu. Nah, tentunya dengan kreativitas itu akan menolong anak-anak kita gitu kan ya, mengikuti sebuah acara itu dengan menarik dan antusias seperti itu ya gitu. Nah, apa itu kreatif? Nah, sebenarnya kreativitas itu adalah kemampuan atau daya cipta yang menghasilkan sudut pandang atau gagasan atau karya yang unik seperti itu. Semisal gitu kan ya, kita melihatnya dari, kalau kita melihat gajah gitu kan ya, kita melihatnya dari sudut yang pertama adalah
badannya, wah gajah besar gitu kan ya. Tapi bisakah kakak-kakak melihat gitu ya gajah mungkin dari atas gitu kan ya, dari sesuatu yang berbeda, tapi tetap itu adalah gajah yang kita lihat gitu kan. Maka anak-anak pada waktu kita melihat gajah dari atas gitu ya, mereka akan tertarik. Kenapa? Karena mungkin dia belum pernah gitu ya melihat gajah dari atas atau mendeskripsikan seekor gajah dari atas gitu kan ya. Kan bentuknya berbeda kalau dari atas. Kalau dari samping kan sudah tahu, oke adik-adik, binatang apa ini, ayo, yang perutnya besar, telinganya besar gitu ya. Terus ada belalainya gitu kan. Pasti langsung tahu gitu kan ya. Kalau deskripsi dari samping begitu kan. Kalau dari atas gitu kan, kita nggak kelihatan yang telinganya lebar gitu kan ya, itu cuma satu garis gitu kan, terus kemudian perutnya cuma gitu kan, terus kemudian ada yang panjang gitu ya, nah terus ada buntut kecil gitu kan. Nah padahal itu adalah hal yang sama gitu, tapi begitu kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, itu menjadi menarik kakak-kakak sekalian gitu. Nah inilah yang kita mau kembangkan kakak-kakak. Nah karena ide itu juga gitu kan ya, karena ide itu sebenarnya adalah kombinasi baru dari sesuatu yang sudah lama gitu ya, tidak lebih tidak kurang gitu ya. Apa pengalaman kita gitu ya, cari telur, oh iya cari telur gitu ya. Terus kemudian kita punya pengalaman gitu kan ya, anak-anak punya pengalaman ngedit gitu kan ya, oh ya udah gitu ya, cari telurnya ditaruh di virtual gitu ya, ngeditnya oh karena sudah bisa diedit-edit gambar itu, maka telurnya bisa ditaruh dimanapun begitu kan. Itu hanya sebenarnya gabungan dari pengalaman-pengalaman yang ada gitu. Semakin kita punya banyak wawasan, punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman, dan juga rajin mencoba gitu kakak-kakak sekalian, maka kita akan punya banyak kemampuan untuk memvariasikan, menggabungkan, mengkombinasikan beberapa aktivitas yang pernah kita jalani, yang pernah kita tahui, yang kita pernah coba seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, bagaimana cara mengondisikan pikiran untuk menemukan ide itu kakak-kakak? Yang pertama gitu kan ya, arahkan pikiran pada tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Temanya apa gitu kan ya. Nah, setelah kita baca tujuan, tema gitu kan ya, maka coba direnungkan dan kemudian jangan memaksakan diri di saat itu kalau memang belum ketemu idenya. Kalau sampai memaksa diri, ya nggak ketemu-ketemu gitu. Ya udah santai dulu, kerjain apa dulu kek gitu kan ya, beresin rumah dulu kek, masak kek gitu kan ya, atau bahkan tinggal kerja dulu dan segala macam gitu. Nah, nanti tiba-tiba itu akan muncul gitu ya. Yang penting tujuan tema itu ada di kepala kita dulu seperti itu. Terus yang kedua adalah bergembiralah gitu ya. Kalau suntuk, stres gitu ya, oh pasti buntet kakak-kakak sekalian ya. Jadi bergembiralah ya gitu kan. Bukan hanya bergembira itu bukan hanya menyehatkan badan gitu kan ya. Daripada mikirin Omikron gitu kan ya. Mending kita memikirkan tema apa, ide apa supaya menarik buat acara anak-anak nanti gitu kan. Nah, bergembiralah kakak-kakak. Terus jadilah seperti anak kecil, bukan menjadi kekanak-kanakan, bukan ya gitu ya. Menjadi seperti anak kecil itu berarti kita polos gitu ya, terbuka, pikiran kita terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan apa saja. Setelah terbuka dengan kemungkinan apa saja, apapun yang muncul dicatat semua gitu ya. Kalau misalnya sudah terbiasa nginget ya udah diinget aja di kepala gitu kan ya. Pokoknya jangan pas waktunya untuk memikirkan lupa semua gitu ya. Jangan. Atau catat di ini handphone kata kunci aja gitu ya supaya men-trigger kita untuk ide itu gitu. Masukin dulu semuanya. Mau yang nggak masuk akal ataupun masuk akal gitu kan ya, masukin dulu gitu kan ya. Terus baru tentukan waktu untuk memikirkan kembali ide kita itu. Nah, terus coba pikirkan secara visual. Kira-kira kayak begini. Mungkin nggak ya? Wah, divisualisasikan. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pakai kegiatan seperti ini, aktivitas seperti ini, mungkin nggak ya gitu. Kira-kira apa aja yang dibutuhkan ya gitu. Jadi dibayangkan kakak-kakak sekalian. Terus kemudian berpikir menyamping gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa gitu kan ya, kira-kira apa gitu kan ya yang bisa menolong gitu ya. Atau
bisa dilakukan dengan cara yang berbeda gitu kan ya. Meskipun tujuannya seperti sama, tapi mungkin bisa dilakukan lewat cara yang berbeda atau dipandang dengan cara yang berbeda seperti itu. Jadi berpikirnya nggak hanya cuma satu, tapi juga kita tetap terbuka gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah beranikan diri Anda. Untuk apa? Untuk mencoba kakak-kakak sekalian. Nah, habis mencoba gitu kan ya, nanti dievaluasi lagi gitu kan. Nah, dengan begitu kita akan terlatih untuk menemukan ide-ide begitu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah belajar mengkombinasikan gitu kan. Kan kita kalau sering mikirin ide, banyak ide-ide gitu kan ya. Ada yang idenya nggak bisa, ada yang bisa gitu ya. Tapi mungkin suatu saat jangan dihilangkan sama sekali. Satu kali nanti gitu ya, mungkin ide yang tadinya belum bisa dipakai nih. Karena kita menemukan cara yang lain atau cara pandang yang lain atau acara yang lain gitu kan. Seperti itu. Jadi apa namanya kita mencoba mengkombinasikan berbagai macam ide-ide kita ya. Tetap gitu ya apa acuannya atau arahannya sebenarnya adalah tema dan tujuan itu kakak-kakak sekalian gitu. Nah, ini saya kasih contohnya gitu ya yang kami lakukan tahun kemarin gitu ya. Nah, ini juga tahun kemarin gitu ya. Karena kita kan pandemik baru tahun 2019 kan 2020 ya. Kita itu pandemi kan 2019 ya mulainya ya. Atau 2020 ya. 2020 ya. 2020 kan kaget-kaget itu. Jadi pas itu kan deket-deket April itu deket pasca ya. Jadi nggak kepikiran gitu ya. Baru tahun kemarin gitu ya kita mencoba apa namanya apa beberapa acara gitu kan ya supaya anak-anak boleh menghayati gitu. Yang pertama adalah Jumat Agung, berkaitan Jumat Agung. Tujuannya adalah ASM tahu perjalanan kesengsaraan Yesus dalam karya salib. Anak merasakan pengorbanan Yesus bagi dirinya. ASM dapat meresponi pengorbanan Kristus dengan ungkapan syukur ya untuk lebih sungguh menjadi anak-anak Tuhan seperti itu. Sasarannya adalah kelas 3 sampai kelas 6 gitu ya. Nah, metodenya reflektif, interaktif. Nah, kegiatannya ini adalah jalan salib virtual kakak-kakak sekalian. Mungkin kakak-kakak juga ada yang apa namanya membuat jalan salib virtual juga, nanti kita bisa saling apa memperlengkapi ya kakak-kakak. Tapi ini yang saya bagikan, yang saya share adalah yang kami lakukan kemarin seperti itu. Semoga juga bisa menimbulkan insight-insight dan menjadi trigger untuk inspirasi melakukan kegiatan yang lain gitu kan ya. Yang wah, kalau gitu bisa kayak gini nih gitu kan. Itu akan semakin kaya kita nantinya. Nah, jadi waktu itu kami berpikir bahwa anak-anak itu kalau cuma nonton gitu kan nggak menarik gitu ya. Meskipun tontonannya mungkin menarik gitu, tapi kalau lama-lama menonton gitu ya, bosen juga gitu. Dan kita nggak mau hanya secara kognitif satu arah gitu. Kami mau mereka melakukan sesuatu juga. Maka dari itu kami juga mengirimkan beberapa benda gitu kan ya untuk perjalanan jalan salib secara virtual itu kakak-kakak sekalian. Kami buat secara break room gitu ya. Jadi break room itu adalah pos-pos. Pos-pos kami tidak mengambil secara utuh perhentian 14 perhentian Kristus itu yang biasanya kalau orang Katolik ada perhentian-perhentian itu enggak, tapi kami ambil beberapa peristiwa-peristiwa penting begitu yang bisa juga aplikatif di anak-anak seperti itu. Hasilnya seperti ini kakak-kakak. Nah ini, jadi ada 5 pos yang akan dijalani oleh anak-anak atau dimasuki oleh anak-anak itu seperti itu. Pos pertama adalah yang Tuhan berdoa di Taman Getsemani itu. Terus kemudian pos kedua adalah Tuhan diadili waktu di pengadilan. Terus yang ketiga adalah Tuhan dihina dan disiksa, gitu ya. Terus yang keempat adalah pada waktu Tuhan disalibkan. Terus yang kelima adalah Tuhan mati, gitu ya. Karena kita akan melakukannya di sore hari sore hari Jumat Agung seperti itu. Kan gerejanya kalau ibadahnya ikut kebaktian bersama keluarganya gitu. Jadi sorenya kami mengundang anak-anak itu untuk merefleksi gitu ya supaya apa yang kita rayakan itu benar-benar hadir dan mereka resapi gitu ya dan memberikan sebuah dorongan mereka untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan apa yang mereka hayati itu seperti itu. Nah, yang pertama gitu ya. Yang pertama ini waktu mereka masuk begitu ya, masuk break room itu mereka mendengar lagu Getsemani gitu.
sambil nanti kakaknya itu membacakan Lukas 22 ayat 39 sampai 46 itu gitu ya. Nah, sebentar saya ini ya, Lukas 22 ayat 96 itu gitu ya. Nah, di situ aktivitasnya adalah merenungkan ketaatan kita gitu ya. Jadi pemaknaannya nanti jadi ada penjaga posnya adalah kakaknya gitu. Kalau kemarin karena karena masih baru, jadi kami dibantu oleh teman-teman remaja. Karena saya pun dulunya itu pendamping remaja. Terus baru tahun kemarin masuk ke 2020 masuk ke anak gitu ya. Nah, masih banyak teman-teman remaja yang bisa saya ajakin, ayo bantu gitu. Jadilah ini gitu. Jadi mereka yang membantu kita gitu. Nah, pada waktu nanti mereka masuk gitu ya, satu kelompok gitu. Nah, mereka akan ditayangkan sebuah film. Nah, filmnya itu nanti kakak-kakak juga kalau memang kakak-kakak mau gitu kan ya, filmnya sudah ada gitu ya, itu sudah editan kami gitu kan ya, sudah tinggal pakai seperti itu. Nanti saya share Google Drive-nya begitu. Nah, ini ya, ini yang pos pertama kakak-kakak. Tadinya saya pikir kalau misalnya bisa kita masuk break room, nanti ada teman-teman yang memainkan gitu. Cuma karena waktu juga terus persiapan juga mepet juga gitu kan. Nah, jadi kita lakukan bersama-sama ya gitu. Semoga kakak-kakak bisa membayangkan situasinya gitu. Jadi anak-anak dari main room kita nyanyi-nyanyi dulu, terus kita doa, terus kita memuji Tuhan, terus kemudian kita menenangkan hati mereka gitu kan ya, mereka diajak siap gitu ya menjalani perenungan ini gitu ya, reflektif gitu ya, perenungan ini bersama-sama dengan kakaknya. Ada kakak pembinanya di setiap kelompok yang akan mengikuti mereka seperti itu ya kakak-kakak. Nah, terus kemudian kita akan putarkan film ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota, sebagaimana biasa ia menuju Zaitun. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Tarry ye here. Watch with me. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Take away this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberinya kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi setelah yang berdekatan petang. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan.
Nanti begitu selesai terus kita ngomong, kegentaran sebagai manusia tidak melebihi ketaatannya kepada Bapa. Bagaimana ketaatan kita, adik-adik? Silakan direnungkan. Nah, terus di pos ini mereka merenung gitu ya, apakah mereka sebenarnya adalah anak-anak taat atau tidak gitu. Terus kemudian setelah itu mereka setelah selesai mereka berpindah ke pos yang berikutnya gitu. Di pos berikutnya mereka akan menonton cuplikan film Tuhan diadili gitu ya. Dan kakak yang ada di situ akan memandunya gitu ya, akan menjelaskan pemaknaannya seperti itu. Nah, ini itunya apa videonya. Ye have brought Saya this man cepetin ya. unto me as one Nanti that kalau nggak kelamaan. I Ini release him. itu apa tentang cuplikan tentang apa namanya Innocent of the blood of this just person. pengadilan itu. Setelah selesai film, terus kakaknya bilang gitu, Tuhan tidak bersalah, tapi dipersalahkan. Apakah Tuhan melawan? Tidak. Kenapa? Kenapa dia tidak melawan? Kenapa dia tidak membela diri? Jawabannya ada di kertas yang kami kirimkan kepadamu. Jadi mereka dikirimin beberapa amplop gitu ya, yang akan dibuka di saat momen-momen yang memang sudah dipersiapkan untuk itu gitu. Nah, waktu mereka buka amplop, mereka itu dapat yang sisi ini, kakak-kakak, yang ada tulisannya pos 2. Untuk siapakah Tuhan mau menjalani kesengsaraannya gitu. Terus mereka menuliskan gitu kan ya, memecahkan kode ini gitu. Di sini tulisannya aku berkorban bagimu seperti itu. Sehingga harapannya gitu ya, waktu mereka nulisin, oh iya ya, wah Tuhan itu memang berkorban bagi aku seperti itu. Nah, setelah selesai mereka mengerjakan ini begitu, jadi nggak cuma refleksi terus diem aja gitu, enggak, tapi ada sesuatu yang mereka lakukan. Terus di pos 3 itu mereka akan menghayati tentang Tuhan dihina dan disiksa gitu. Ini nanti kakaknya akan pertama membaca dari 1 Petrus 2 ayat 24 begitu. Nih, pertama baca ini dulu. Nah, bacaannya bisa dibuat ini voice changer. Jadi suara kita bisa jadi suara yang bergaung atau apa. Dan saya sudah juga kasih linknya di situ, kakak-kakak, itu gratis, kakak-kakak. Kakak-kakak mau pilih mau jadi suara apa itu ada di situ ya. Ini contoh suara saya sudah saya ganti gitu ya, dari yang cempreng gitu kan ya, jadi yang lebih mantap gitu ya. Gitu. Kalau saya yang baca cempreng gitu jadi buyar nanti anak-anaknya gitu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, jadi saya juga lupa begitu masuk gitu ya, ini ada ini dulu backsound dulu, kasih backsound gitu kan ya, terus baru diklik yang suara suara yang kita sudah dirubah itu 1 Petrus 2 ayat 24 itu. Terus si kakaknya itu yang penjaga akan ngomong, semua siksaan dan penderitaan dijalaninya, setiap dosa-dosa kita yang ditanggungnya gitu ya. Maukah engkau mengakui dosa-dosamu gitu. Nah, biar mereka merenung sejenak gitu ya, barang ya 30 detik gitu ya atau 40 detik gitu kan. Terus kemudian minta anak untuk menuliskan dosanya gitu ya, apa yang mereka sesali gitu kan, ditulis seperti itu. Nah, ditulisnya itu bisa ini jadi punya hati-hatian gitu kakak-kakak gitu kan. Jadi kami punya amplop gitu ya, ini sebentar ya saya ini. Jadi amplop seperti ini, terus ada hati-hatian, terus ada paku di situ gitu ya. Pakunya itu menusuk hati ini begitu kan. Nah, terus mereka menuliskan dosanya di situ gitu kan ya. Nah, dosanya apa aja gitu ya. Itu dosa-dosanya itu membuat hati Tuhan sedih gitu kan ya, tertusuk, terluka gitu kan. Nah, itu Tuhan menanggung semuanya itu anak-anak gitu ya, dosa-dosamu itu gitu. Nah, dari situ terus setelah itu mereka suruh mengeluarkan barang-barang yang kita bukan barang-barang tapi barang-barang yang kita suruh mereka siapkan sendiri. Jadi ada barang yang mereka siapkan sendiri, ada barang yang kita kirimin gitu.
Nah, kemudian baru menyiapkan alat eksperimen. Nah, alat eksperimen ini kita akan melakukan eksperimen. Saya dapatnya dari dari Agus Salim, dari Agus Salim. Siapa kok jadi lupa ya? Ya, itu gelas bening, lilin, piring rata, koin 1000, betadin, air, dan korek api gitu. Nah, tadi link pengubah suaranya ya, tinggal diklik di situ ya kakak-kakak ya. Nah, itu tuh yang eksperimennya itu mereka akan melakukan sendiri ya. Nah, ini eksperimen. Tahu kan kakak-kakak? Mungkin kakak-kakak yang di grup tahu punyanya Kak. Seumpama diri kita yang berharga di mata Ya, Tuhan. dimarahin ini sama kakaknya itu. Ini adalah dosa Iya, ya betul. yang selalu berada di sekitar kita. Jadi sambil mereka Lalu ngeliat, membuat sambil mereka kita ngikutin masuk ke dalam gitu. dosa. Kemudian datanglah Yesus Kristus ke dalam dunia. Membawa Ya, nanti kakak lihat sendiri ya gitu ya. Nanti itu untuk apa menyinari air dunia. yang keruh itu akan disedot semua di dalam gelasnya, begitu kakak-kakak. Seperti Ia itu ya. disalib. Nah, jadi anak-anak juga wah, miss juga gitu ya. Wah, bisa ya nyedot gitu seperti. Padahal kan ini sebenarnya ada istilahnya itu ilmu fisikanya begitu kan. Nah, setelah selesai itu kemudian pos keempat itu adalah membacakan Alkitab suara dengan membaca Alkitab suara seperti itu. Nah, ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan saya juga itu nanti kan selanjutnya nanti kakak bisa lihat aja nanti ini apa PowerPoint-nya nanti juga saya share juga buat kakak-kakak. Terus nah dari situ kemudian si kakak penjaga posnya bilang penderitaan yang begitu rupa tidak sedikit pun memunculkan kebencian dan dendam. Tapi yang keluar adalah pengampunan. Mari kita belajar melepaskan pengampunan buat orang yang menyakiti kita. Gitu. Nah ini yang hati itu bisa juga untuk ini, gitu ya. Mari menuliskan satu orang yang pernah melukai hatimu dan kita sama-sama melukai hatimu. Terus, nah kita sama-sama doakan, gitu ya, agar Tuhan memberi kita keberanian untuk memaafkan, gitu. Nah, diberikan kertas itu ya, anak yang kelas 5-6 bisa juga dikirim kertas bentuk hati dengan ada paku yang menusuk gitu ya. Mereka menusukkan orang yang menyakiti hati mereka di situ. Itu juga bisa saat mereka mau melepaskan pengampunan, mereka dapat mencabut paku yang menusuk gambar itu. Itu juga bisa dilakukan seperti itu kakak-kakak sekalian. Atau juga bisa dilakukan seperti ini kakak-kakak. Kakak-kakak di dekat kakak-kakak ada kertas sama alat tulis nggak? Kalau ada kertas sama alat tulis, kakak-kakak tolong gambar satu wajah kakak-kakak. Gambar satu wajah, gitu ya. Tapi wajah ini adalah wajah orang yang pernah melukai hati Anda. Atau membuat Anda jengkel, kesel, gitu. Nah, seperti itu. Satu wajah, Anda bayangkan wajah orang yang menjengkelkan itu, gitu kan ya. Atau orang yang pernah melukai Anda itu gitu ya. Padahal mungkin Anda nggak tahu apa-apa gitu ya, dimarah-marahin gitu kan ya. Ngomong baik-baik juga sebenarnya bisa, tapi kenapa harus marah-marah di depan orang banyak begitu kan? Oh, itu kan kesel kadang-kadang gitu kan ya gitu. Kita sama-sama melayani gitu kan. Yang mbok ngomong yang baik-baik ya saya juga dengerin gitu kan. Nah, coba bayangkan terus gambarkan wajah orang itu. Ya enggak apa-apa. Orangnya di sebelah. Oke ya, setelah kakak-kakak sudah menggambarkan gitu kan ya. Kalau Anda bayangkan kembali, Anda lihat lagi wajah itu gitu kan ya.
apa yang ingin Anda lakukan terhadap wajah itu. Gitu kan ya. Kalau normal kakak-kakak gitu ya, kalau anak-anak gitu kan ya, biasanya dicoret-coret tuh. Gitu kan. Atau ada yang cukup ekstrim gitu ya, diremes langsung gitu kan, seperti itu. Kemudian mau dibuang seperti itu gitu. Terus nah, setelah mereka itu stop gitu. Nanti kakak bilang cukup gitu. Nah, adik-adik sekalian gitu ya, kenapa kok kamu marah gitu ya? Kenapa kok kamu kesel sama gambar wajah itu? Iya, Kak. Soalnya wajahnya ini wajah orang yang membuat saya kesel, yang melukai hati saya, yang membuat saya sedih, Kak, gitu kan. Nah, kalau mereka ada yang ngomong begitu, Kak, itu bagus, Kak, gitu ya. Tinggal kita membalikan kepada mereka, Kak. Gitu ya. Terus kita ngomong gitu, sama mereka. Kenapa kok kesel gitu ya? Kenapa kok itu ya? Nah, seberapa mungkinkah kamu juga pernah membuat Tuhan kesel, sedih dengan apa yang kamu lakukan? Terus kan biasanya kan mikir diem itu biasanya gitu kan. Pernah Kak gitu kan. Berapa kali? Sering gitu kan. Membuat sedih Tuhan. Nah, berarti saat ini posisinya itu kamu di mana? Posisi ini sebenarnya adalah wajah di gambar itu kalau ada di hadapan Tuhan. Kalau begitu gitu kan, kira-kira kalau kamu adalah wajah yang tergambar di situ, apa yang kamu kehendaki? Respon apa yang kamu ingin lihat dari Tuhan kepada kamu? Nah, kalau anak-anak ya, biasanya kelas besar ya gitu ya. Kalau anak-anak yang ini gitu ya, tadi kan yang untuk kelas 5 dan 6 ya gitu ya. Dia pasti akan ya dimaafkan sih Kak gitu. Nggak mungkin dihukum Kak, hajar gitu kan ya. Habisin gitu, nggak mungkin gitu kan. Karena itu kan dirinya gitu kan. Enggak gitu kan, seperti itu. Nah, kalau begitu adik-adik sekalian gitu kan. Marilah kita belajar dari Tuhan yang telah mengampuni kamu. Untuk belajar apa? Mengampuni mereka yang telah melukai hati kita. Nah, jadi bisa itu. Bisa juga kalau nggak gambar, balon. Jadi kita kirimin, tetap di amplop gitu ya, satu balon, terus suruh niup dulu, suruh kasih mata, hidung gitu kan ya. Terus ini bayangkan adalah orang yang kamu kesel seperti itu. Gitu. Nah, terus kemudian baru tadi itu ya, terus kemudian dibalik gitu kan. Kenapa kok kamu ada yang saya pernah melakukannya di Tunas Remaja gitu kan ya. Terus diletusin, par. Loh, kenapa kamu letusin itu? Gemes ya Kak, itu gimana gitu. Oh iya gitu. Nah, terus kemudian saya baru ngomong gitu ya. Terus dia diem gitu. Nah, berapa kali kamu menyakiti Tuhan? Berapa kali kamu membuat hati Tuhan sedih gitu kan. Terus kalau kamu yang wajah di balon itu gitu kan. Apakah kamu ini, oh ya Tuhan, letuskan aku gitu kan kayak gitu. Oh ya enggak dong, enggak gitu kan. Oke kalau gitu. Kalau engkau rindu gitu ya Tuhan mengampuni gitu ya, dan Tuhan mengampuni engkau gitu ya, maka teladanilah Tuhan gitu ya untuk mengampuni sesamamu itu. Jadi yang di poin yang ke mana di pos 4 ini bisa menggunakan itu juga begitu. Jadi ada istilahnya itu aktivitas sejenak seperti itu. Sehingga setelah itu mereka boleh mendoakan orang yang digambar itu gitu ya, supaya mereka diberikan kekuatan dan keberanian untuk melepaskan pengampunan buat orang yang mereka gambar yang sudah mereka coret-coret ini gitu, seperti itu. Ataupun di balon itu gitu kan yang mereka pegang itu seperti itu. Mereka bisa mendoakan. Satu orang aja gitu. Nah, itu kakak-kakak. Terus kemudian kita masuk ke pos yang kelima gitu ya. Tadi kan ada 5 pos ya kakak-kakak. Memaafkan dan mendoakan ini ya. Nah, saya juga ini dapat dari Pendeta Riani gitu ya. Kalau rumusan mengampuni itu anak-anak bagaimana membantu anak-anak untuk bisa mengampuni? Pertama, mereka harus menyadari bahwa apa yang terjadi di hati mereka gitu ya.
Misalnya saya David gitu ya, merasa apa? Merasa kesel, merasa kecewa gitu ya, merasa marah gitu ya. Apa yang saya alami gitu ya? Oh, saya dikata-katain gitu kan. Siapa yang melakukan? Si C gitu kan, si D, si Z gitu kan. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh, saya kesel karena dia ngata-ngatai, seharusnya gini. Nah, dari situ kita bisa menolong gitu ya. Nah, maukah engkau mengampuninya gitu, seperti itu. Nah, ini alternatifnya ini menggambar orang yang pernah melukai yang tadi yang kita lakukan sama-sama ini ya. Seperti itu ya kakak-kakak. Begitu. Terus yang pos 5. Yang pos 5 itu adalah video lagu Dihapuskan Dosaku. Begitu. Nah, di sini tujuannya nanti kita akan menuliskan komitmen mereka untuk menerima juru selamat Tuhan gitu ya, yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita gitu. Nah, ini. Nah, share sound sudah. Melihat ini sampai selesai kakak-kakak ya, karena kita nggak banyak waktu jelas ya. Mari kita menundukkan kepala. Kita merenungkan bahwa Tuhan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Maukah engkau menyerahkan hidupmu, menerima Kristus bertata di hatimu? Mari dalam hati kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Gitu ya. Nanti sambil terus kakaknya ngomong, anak-anak, sungguhkah engkau mau meresponi apa yang Tuhan lakukan dalam karyanya, dalam penderitaan dan pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, setelah itu kakak-kakak, mari adik-adik sekalian tuliskan komitmen atau love lettermu kepada Tuhan. Katakan bahwa engkau mau menempatkan Tuhan Yesus sebagai orang yang sebagai Tuhan yang menguasai hati dan dirimu. Nah, love letternya kayak gini, Kak. Gitu. Ini juga ada template-nya sudah saya masukkan di Google Drive juga. Gitu. Jadi nanti kalau mau dirubah juga boleh, langsung di print juga boleh. Begitu. Ya. Nah, ntar nama, tanggal, gitu. Ntar mereka bisa lipat, masukin ke amplop yang sudah disediakan kan, love letternya kita kirimin juga kan gitu. Terus mereka taruh di Alkitab mereka seperti itu. Ya. Nah terus
Bentar, ini biar hilang dulu itunya background-nya ya. Terus, nah tadi itu contoh kalau kita di itu ya Jumat Agung ya. Nah kalau perayaan, nah ini perayaan itu kan yang biasanya kita sukacita gitu kan ya, karena menyambut kebangkitan Tuhan Yesus begitu kan. Nah tujuannya ASM tahu sukacita kemenangan atas kuasa maut, anak ASM merasa sukacita dalam peringatan kebangkitannya seperti itu. Sasarannya TK sampai kelas 6. Terus metodenya lomba ya. Nah, tadi itu juga ada kan sudah lomba interaktif. Ini saya juga berbagi gitu ya, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu, bisa melengkapi gitu kan. Nanti juga kakak-kakak bisa melengkapi kita juga gitu ya. Nah, kegiatannya namanya Easter Carnaval gitu. Nah, kalau di karnaval itu kakak-kakak kan ada stand-stand gitu kan ya. Nah, ada stand-stand. Nanti anak-anak itu di break room itu ada tulisannya gitu kan ya, ada berbagai macam stand permainan gitu kan, stand permainan. Tapi harus jalannya per kelompok, nggak bisa sendiri-sendiri, ntar pusing kitanya gitu ya. Jadi bisa kita tentukan begitu kan ya, kelompok 1 sama kelompok 2 ke stand permainan A, 3 dan 4 ke stand ini gitu. Sudah, setelah semuanya sudah masuk nanti tinggal berputar gitu ya, berputar gitu kan, seperti itu. Nah, misalnya di stand pertama gitu ya, stand pertama ini nah, the hidden picture. Nah, hidden picture gitu kan ya, stand yang pertama untuk perayaan gitu, kakak-kakak. Itu sebenarnya lomba mencari gambar Yesus begitu kakak-kakak sekalian. Itu caranya sebenarnya kalau kakak-kakak mengikuti mengikuti persiapan guru sekolah minggu gitu yang dibawa di salah satu persiapan itu ada yang Kak Windy gitu kan ya, dia mengajarkan ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sekalian, ini saya punya loop gitu ya. Loopnya sudah saya kasih ini hijau gitu. Nah, saya sudah memasukkan gambar gitu kan ya, gambar hospital gitu ya. Terus tapi ada Tuhan Yesusnya di situ. Nah, nanti kakak-kakak harus mencari gitu ya, Tuhan Yesusnya itu lagi apa gitu di situ ya. Nah, ini ya saya coba ya. Sebentar ya His ya. Ini biar selesai. Santai. Nah, klik terus saya. Nah, itu di situ ya kakak-kakak ya. Terus kemudian saya nanti akan lihat saya spotlight dulu biar kelihatan besar. Spotlight. Nah, saya jalanin gitu. Jadi misalnya satu kelompok, oke. Adik-adik cari gitu ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus gitu ya di gambar-gambar itu gitu kan. Kira-kira kelihatan enggak? Nah, jadi mereka akan benar-benar coba untuk itu kan. Nah, terus benar-benar memperhatikan gitu kan ya. Kita harus selalu mencari Yesus dan memperhatikan, bukan hanya mencari terus kemudian ketemu ya sudah gitu kan, tapi mencari gitu. Nah, terus lihat bukan. Ini ya. Nah, itu ya, tuh di tadi bawahnya tuh. dinosaurus. Tadi ada. Nah, itu tuh. Ya kan? Apa orang lumpuh ya disembuhkan. Orang lumpuh. Ya, orang lumpuh. Orang lumpuh ya. Terus ini. ini ya kan ya. Itu. Blur. Itu orang kusta gitu kan ya. Caranya gimana Kak? Itu, menarik banget. Itu Lazarus ya kan. Nah, Caranya gimana itu? Caranya kakak-kakak gampang. Tadi yang pertama kakak-kakak kan ke virtual background. Kalau virtual background sudah tahu kan ya kakak-kakak ya. Choose virtual background. Terus kemudian kakak-kakak akan ada yang kotak kecil. Gini, pilih dulu itunya. Ininya seperti ini. Gambarnya ditaruh dulu seperti ini kan, gitu kan. Nah, supaya dia hanya masuk di yang hijau ini, maka kakak-kakak klik yang warna, kotak kecil di warna. Itu ada manually pick the color of the background of the detect color is not accurate. Nah, jadi di klik itu, terus kemudian nanti itu akan ada ininya, kayak tanda plusnya, terus diklik di situ. Nah, jadi yang keluar hanya di yang hijau ini kakak-kakak. Loh, yang hijau ini aja begitu. Jadi kayak screen di bagian gitu video ya. Screen apa namanya?
Green screen gitu ya? Ya, green screen-nya itu dia hanya klik di sini. Nah, tapi yang ini putih, ya. Jangan dipilih yang putih, yang hijau yang dipilih, gitu kan? Jadi, Oh gitu. gitu loh, ya kan? Loh, Apa yang di Anggi, dalam loop itu harus nggak tahu saya caranya itu. Diulangi caranya. Ulang lagi Kak, ulang lagi. Nah, ya ulang ya. Bentar, Wong bentar, deso ya. Pak, wong deso raiso. Yang Sama, di Pak. Sama kakak-kakak saya tadinya juga nggak ngerti sih sebentar. virtual ya. background, oke. Virtual background. Kak David dimulai dari itunya Kak David yang dipegang itu. Ya, coba Terminnya sekarang itu kita apa tuh? tekan choose virtual background. Habis Ya, itu virtual gambarnya background. Oke. dimasukkan dulu. Nah, kan berarti kan gambarnya masuk kan kayak gini kan, ya. Nah, terus kemudian Anda kan sudah menyiapkan ini nih, loop sama ada kertas hijaunya ditaruh di loop. Kertas hijaunya ditaruh di loop atau kertas apa saja lah, pokoknya yang warna hijau. Pokoknya warna hijau gini kan ya. Misalnya ini ya, pokoknya kertas warna hijau. Terus di situ nanti ada kotak kecil di bawah gitu kakak-kakak, di atas mirror my video, di atas mirror my video. Ketemu nggak? Di atas mirror belum. ada kotak kecil itu. I have a green screen. David. David. I have a green screen-nya dicentang aja. Centang. Terus di atasnya mirror my video ada kotak kecil. Ada tulisannya pick the color. Nah, kakak klik pick the color, kakak bisa arahkan kursornya itu ke arah kertas ini, ya, atau kertasnya kakak, gitu kayak yang warna hijau. Jadi diklik, nah maka yang akan gambarnya akan menuju ke yang hijau, begitu, ya kan? Nah, supaya menarik jadinya yang ini aja, loh, ya kan? Kayak, apa ini? Wah. Gimana ya? Jangan kemana-mana dong. Wah, gitu. Ya. Seperti itu. Ngeklik dari HP gimana, Kak? Waduh, kalau dari HP itu ya, Kak, ya, sebentar. Kalau dari HP nggak bisa pakai background. Nggak bisa itu. Oh iya. Yang bisa, ada yang bisa. HP nggak bisa pakai green screen ya, kecuali yang itu. Yang betul. support. Ya, begitu ya, kakak-kakak. Di laptop dulu, Kak. Ya, di HP. Maksudnya kita belum bisa juga itu ya di HP. Saya juga nggak tahu belum bisa ya. Begitu ya. Nah, itu kalau pakai cermin juga bisa kan, nggak harus pakai kaca pembesar? Nggak usah, ya. Yang penting hijaunya, Kak. Hijaunya ini. Kertas gini aja bisa, pokoknya hijau. Ya, pokoknya hijau ya, Kak. Oh, dilapisi warna hijau ya. Bikin dari karton berarti bisa ya, Kak ya? Iya, apapun bisa asal ada warna hijaunya gitu ya. Seperti itu gitu. Oke ya kakak-kakak, stand kedua ini adalah mewarnai gitu kan. Oh, gampang kan gitu ya, bisa dari TK pun mewarnai. Ini pakai annotate kakak-kakak sekalian gitu. Yang pertama itu warnailah telurmu gitu kan. Nah, ini mudah. Sekarang saya mau minta 3 orang ini apa namanya relawan. Yang bisa mewarnai dengan baik dan cepat gitu ya, di antara 3 itu akan dapat GoPay. Jadi hari ini hari GoPay. Hari GoPay 10.000 ya. Siapa relawannya? Mau coba? Silakan, yang lainnya jangan ikut-ikut ya, nanti bergantian. Kak Margaret, Kak Susan, Kak Maria. Kak Margaret yang paling ujung kiri, ini yang ada kursor saya. Terus Kak Susan yang tengah, Kak Maria yang pinggir kanan. Oke, kan Kak Maria. Ambil yang agak gemuk, nah kayak Bu Margaret ini. Jadi pensilnya jangan ambil yang kecil, ambil yang agak gendut gitu ya. Oke ya, saya pakai waktu aja. Kalau enggak nanti keasikan ini main mewarnai gitu ya. Jadi cuma 1 menit ya kakak-kakak. 1 menit nanti saya akan lihat siapa yang apakah Anda berhak untuk mendapatkan GoPay 10.000. Oke, terus ayo lanjut. Wah, Kak Susan ini bagus ini yang coklatnya rapi. Wah, ini Bu Margaret ini udah 2 nih. Wah, sip, mantap. Wow, oke. Ini Kak Maria gimana nih, Kak? Kok cuma biru doang? Oh, nggak jadi lagi. Ayo Kak Maria, let's go. Habis. Oke. Langsung Kak Maria. Oke, Pak Hen kira-kira
rasanya ini maaf Kak Maria, Anda merah doang gitu ya Kak Maria, terus kemana-mana gitu ya. Jadi antara Bu Margaret atau Kak Susan ini nomor 1 Bu Margaret ya. Tolong Kak Dinar ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah ikut dalam perlombaan stand pertama. Nah, kemudian bisa juga seperti ini kakak-kakak. Ini contohnya. Sebentar, ini saya ini. Kalau ini kan barengan gitu ya. Kalau yang ini berkelompok. Nah, ini. Jadi ini telur pertama gitu ya. Misalnya telur pertama tadi Kak Yunike, kamu pilih 2 teman yang lain Kak Yunike. Ya. Nah, caranya bagaimana yang berikutnya ini gitu ya. Nah, caranya begini kakak-kakak. Yang pertama Kak Yunike dulu gitu ya. Kalau begitu dia selesai mewarnai yang pertama, baru dilanjutkan oleh Kak Novi. Kak Novi selesai, baru dilanjutkan Kak Imelda gitu. Tapi saya hanya kasih waktu 2 menit begitu kakak-kakak. Jadi ini kecepatan seperti itu. Kalau nggak sampai di yang ketiga atau belum selesai semuanya, maka Anda gagal semuanya. Begitu kakak-kakak sekalian. Ada pertanyaan buat bertiga? Ini kelompokan satu orang satu kelompok 1 telur ya? Nah, atau jadi, gimana? satu kelompok ini kan kakak Kak Yunike, Kak Novi sama Kak Imelda ini dianggap satu kelompok begitu. Kalau kakak-kakak dalam 2 menit bisa mewarnai 3-tiganya ini gitu kan ya, maka Anda akan mendapat 10.000 tiap orang seperti itu. Tapi kalau nggak nyampe gitu kan ya, maka nggak dapat gitu, kalah Anda begitu. Nah, tapi juga nggak kayak tadi ya gitu ya, cuma merah gitu. Nggak bisa gitu ya, harus baik gitu ya, seperti itu ya, gitu. Nggak cuma satu warna gitu, oke? Siap? Toolsnya di mana Kak David? Toolsnya di annotate, coba diklik annotate. Kan itu ada David share screen gitu ya, terus kemudian ada annotate. Nah, silakan dicoba di situ. Begitu diklik annotate akan muncul beberapa toolbar gitu ya, dan ada tulisannya draw. Tulisannya draw, terus ambil yang ada kayak garis melengkung gitu, kayak air yang gendut. Oh iya, oke. Ya. Nah, nanti kalau soal warna tinggal format itu diklik akan muncul berbagai macam warna. Sudah bisa? Saya clear dulu ya kakak-kakak ya. Oke ya. Sip. PC. Oh ya bisa. Ya, cari yang gendut itu Nov. Oh ya, oke. Ya. Oke. Ayo Kak Novi. Di telurnya itu Kak Novi, telur yang pertama ya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Telur kedua juga boleh. Yuk. Cepat. 10 detik ya, kakak-kakak ya. 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Oke ya. Oke, karena Anda sudah rame-rame gitu. Rame-rame mewarnai, membantu teman kita bertiga, maka saya tetap akan memberikan GoPay 10.000 kepada Kak Yunike, Kak Novi, dan Kak Imelda gitu ya. Tolong dicatat ya Kak Dinar. Wah, kurang apa? Yuk. Kurang banyak GoPay-nya. Banyak ya. Oke ya, sudah ya kakak-kakak. Nah, saya hapus dulu semuanya ya. Nah, rule-nya bisa kakak-kakak rubah. Terus bisa pakai gambar yang berbeda begitu kan ya. Bisa juga pakai hal yang lain juga seperti itu. Tapi penggunaan annotate yang menjadi kuncinya di sini begitu ya kakak-kakak. Sudah ya kakak-kakak, daripada anak-anak coret-coret nggak karu-karuan itu gitu kan ya, mending diarahkan kan seperti itu. Oke, yang berikutnya ya kakak-kakak, lanjut dulu ya. Nah, stand ketiga. Stand ketiga itu adalah spot five difference. Ini juga pakai annotate gitu kan ya. Nanti bergantian juga gitu kakak-kakak. Misalnya ini spot ini atau kakak-kakak boleh deh lingkar-lingkarin lah Kak gitu ya. Supaya yang lain ya. Ya itu bisa loh, itu. Nah, itu 1, 2, 3, 4. Oke. 5-nya mana 5-nya? Oke, ya 5-nya celananya ya. Oke, sip. Udah ya, gitu kakak-kakak ya. Ini. Terus kalau yang lebih susah yang ini, 10 difference gitu kan. Tinggal cari, ini banyak di itu
di Google seperti itu ya kakak-kakak sekalian. Ini saya clear dulu. Terus yang stand berikutnya. Nah, stand berikutnya. Aduh. Stand 4 itu adalah cari kata gitu ya. Ini untuk kelas besar kalau yang ini. Susah. Kalau tadi itu bisa anak TK gitu, coret-coret seneng tuh. Nah, ini. Coba cari kata basket, net, court, short, score, dunk, choose. Silakan dilingkari. Yang kakak-kakak dapat silakan dilingkari. Yang kata-kata yang harusnya nyari yang kata-kata di bawah ini loh ya Kak, gitu. Yang mana Kak? Bukan kalau basket itu bukan bolanya Kak maksudnya. Tulisan, ada tulisannya Kak. Ada tulisannya di situ. Tulisannya itu agak-agak gimana gitu. Nah, itu tuh. Betul ini yang ungu. Siapa ini yang ungu ya? Ini yang ungu itu ada tulisannya nih, basket di semak-semak ini. Di semak-semak ini ada basket, tulisan basket. Terus ini di pohon. Ya betul ini. Di pohon ini ada court ya, tulisannya court gitu. Terus ini di bawah ini apa namanya di sepatunya anaknya ini ya. Ada itu ya. Oke, sudah tahulah semuanya ya. Sudah mencoret yang tepat gitu ya. Tadi kan masih mencoret yang enggak karu-karuan gitu ya. Nah, sekarang sudah oke tahu. Ya begitu ya kakak-kakak. Ini pun juga bisa dicari kakak-kakak sekalian. Gitu. Ini ada banyak macam-macam gitu. Ada yang 5 gitu ya. Nah, kalau yang ini malah nggak ada tulisannya, kakak-kakak harus cari sendiri itu di mana gitu kan. Seperti itu kakak-kakak ya. Oke, clear all. Oke ya. Nah, terus setelah itu, aduh, kakak-kakak kan ada juga saya share ke kakak-kakak ya. Stand kelima. Nah, ini telur gitu ya. Seperti yang tadi Bu Margaret gitu kan ya. Telurnya ditaruh di beberapa ini. Kalau Bu Margaret kan anaknya lebih canggih gitu kan ya, pakai video gitu ya. Kalau saya hanya sebatas background, terus kemudian saya tambahin telur-telur yang ada. Coba dilingkari telur-telurnya. Oh, oke Kak Tuti, bener Kak Tuti, Kak siapa aja nih lah gitu ya, yang gerombol di situ. Ya di bawah ini juga ada Kak Maria. Oke sih, bener. Oh ini Kak Resa baru, ya bener. Kak Emma bener gitu ya. Oke ya, sip. Nah sudah betul semuanya. Oke, saya clear dulu. Ini yang kalau lebih susah kayak gini kakak-kakak. Ada yang lebih susah. Aduh. Nah ini, lebih susah ini Kak. Yo, coba cari, ayo. Ayo, telur ya. Oke, sip. Ini bukan telur Kak. Ini yang kuning, bukan telur ya. Ini kelincinya itu lagi. Ini, oke, dapat yang kecil-kecil. Oke, sip. Mantap. Ini ada juga. Wah, jeli juga ya nih kakak-kakaknya. Hebat ini kakak-kakaknya. Luar biasa. Oke Kak, sudah saya clear ya, sudah cukup bermainnya ya hari ini kakak-kakak. Oke, saya ini lagi lanjut. Stand kelima gitu ya. Stand kelima ini Eastern pattern. Nah ini kayak gimana? Ini bukan pakai annotate kakak-kakak sekalian gitu ya. Saya keluar dulu Eastern pattern. Jadi kalau patron itu gitu ya dalam satu pos kakaknya harus ada 2. Nah, karena ada untuk kelompok 1 sama kelompok 2. Nah caranya begini. Saya akan mengubah virtual background saya sesuai dengan patron yang saya mau gitu kan ya. Nah ini kan ya. Nah terus kemudian saya akan tutup mata gitu kan, tutup mata. Misalnya ini kelompok 1 dulu, kelompok 1. Saya akan diarahkan oleh kelompok 1 untuk mencari telur warna hijau gitu ya. 1 telur aja warna hijau begitu kan ya. Jadi saya akan diarahkan oleh kakak-kakak ya. Jadi saya minta tolong Kak siapa ya yang Kak Kristina. Kak Kristina ya. Kak Kristina tolong arahkan saya ini apa untuk nanti tangan saya tuh begini Kak. Nah, ini berarti berhasil mengambil telur hijau. Oke ya. Saya tak muter-muter dulu. Oke Kak, arahkan saya. Ke atas Pak, atas dekat kepala. Sapi turun ya, terus turun ke bawah dikit Pak, turun ke bawah. Ya, pas Pak, tempat. Atas dikit, atas. Ya, oke. Atas ya dikit, kayak gitulah ya. Nah, gitu. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Oke ya. Nah, seperti itu kakak-kakak ya. Nah, itu yang stand yang berikutnya ya. Terus find telur hijau gitu kan ya. Find telur pink gitu kan, telur biru gitu kan. Jadi
Ini terus ini ada yang lain juga gitu. Ini yang mudah. Ini yang buat kelas kecil, kelas 1, 2, 3 itu bisa lah ini mengarahkan gitu kan. Kok yang ini misalnya kelas besar gitu. Jadi disesuaikan aja kakak-kakak sekalian gitu. Terus yang terakhir, jadi ibadah tematik kakak-kakak sekalian. Sebenarnya kalau ibadah tematik ini gitu kan, yang menjadi kuncinya adalah kemasan yang sesuai pas dengan tema. Itu akan menjadi sebuah kunci pengikat gitu ya. Jadi ada satu tema gitu ya, itu akan mengikat semuanya begitu dari awal ibadah sampai akhir ibadah gitu ya. Pembukaan untuk menarik anak-anak supaya lebih antusias gitu kan ya. Pesan sentralnya yang dihadirkan di setiap aktivitas sepanjang kegiatan perayaan akan menolong anak menangkap pesan dengan baik dan mengingat. Itu berarti mulai kemasan acara awal kegiatan harus ada benang merah, bahkan iklannya. Semuanya harus satu kesatuan, satu tema itu gitu ya. Membungkus ibadah kita. Setiap bagiannya dalam ibadah liturgi dikemas sesuai alur memunculkan pesan sentral itu gitu. Ada benang merah dari awal liturgi sampai akhir. Jadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya ekstravaganza. Jadi semuanya berkaitan dengan telur gitu. Ekstravaganza gitu. Museum Cinta. Nah, ini dulu itu saya pernah juga dibantu oleh kakak-kakak PT itu membuat Museum Cinta gitu ya. Tapi bagaimana membuat Museum Cintanya buat pasca gitu kan. Kalau kemarin kami membuat Museum Cintanya untuk bercerita tentang 10 perintah Allah gitu ya. Bagaimana perlunya peraturan gitu kan ya. Perlunya aturan gitu. Tapi bisa juga itu dilakukan untuk pasca gitu kan, tetap juga kayak dipandu gitu. Nah nanti saya jelasin lebih lagi gitu ya. Gua kemenangan gitu kan. Bisa aja itu menceritakan tentang kebangkitan Tuhan gitu kan ya. Tapi itunya soal gua gitu kan. Nah, jadi ada guanya dan segala macam lah gitu. Time travel, because of him dan segala macamnya gitu. Nah ini yang museum gitu kan ya. Ya ini saya hanya sekedar berbagi ide gitu ya. Ada foto-foto dipajang ya. Kalau yang ini foto-foto tentang karya Yesus ataupun pas pada waktu Yesus dilulukan dan ada tulisan-tulisan menceritakan apa yang dilakukan oleh Yesus gitu ya. Ada lukisan kesengsaraan Yesus gitu ya. Ada foto yang Tuhan lagi sedih dan segala macam. Terus di hari H salah satu kakak sekolah minggunya menjadi pemandu museum mengantarkan anak-anak untuk masuk ke ruangan. Itu jadi pas hari itu pas Zoom kan, nah, kakaknya sudah siap tuh di sana gitu kan ya. Begitu pertama awal dipandu oleh kakak yang ada di Zoom. Oh iya gimana adik? Oke adik-adik sekalian gitu ya. Kita akan menjumpai gitu kan ya. Menjumpai pemandu museum kita ya. Oke. Ya kayak reporter itu kan. Satunya di studio, satunya yang di tempat gitu ya, di lokasi gitu ya. Oke, misalnya Kak Andre, bagaimana di sana? Halo adik-adik sekalian gitu ya. Nah, jadi itu perlu kamera yang bisa dihubungkan langsung ke Zoom gitu ya, ke laptop terus ke Zoom seperti itu. Nah, terus kemudian dia akan memandu atau pilihannya kita buat rekamannya dulu. Jadi kelas itu dibuat kayak ada dibuat kayak kalau kita masuk museum ada lukisan-lukisan, ada patung, ada apa, tapi semuanya bertema tentang karya Yesus itu gitu ya. Bertema tentang Easter gitu kan ya. Tentang penderitaan, ada kayu salib dan segala macam seperti itu. Nah, sambil berjalan kakak itu akan menjelaskan setiap gambar, patung atau lukisan atau karya seni yang lain seperti itu. Terus bisa juga dipandu dengan visualisasi drama saat Yesus dibawa oleh para prajurit. Ada sebagian guru mematung jadi patung Yesus dan prajurit Roma dan salib gitu. Jadi ada itu patung prajurit gitu ya, bisa ini. Sekarang beli di online ada itu kakak-kakak tameng-tameng, terus pedang-pedangan gitu kan, seperti itu. Kalau live streaming anak-anak bisa ditanya gitu juga sebenarnya. Jadi pemandunya itu bisa, oke adik gimana gitu. Nah jadi ada di kalau ada laptopnya kan bisa ketahuan, coba ayo sini gimana ini gitu. Jadi ada interaksi gitu, bisa variasi mereka membuat lebih dulu di salah satu peristiwa juga bisa gitu. Bisa juga sebelum anak-anak membuat gambar tentang jalan kesengsaraan Yesus. Jadi anak-anak buat hastakarya gitu kan ya, nanti dipamerkan di museum itu juga bisa gitu ya. Bisa dibuatkan brosur panduan memasuki museum dan lain-lain. Begitu kakak-kakak. Terakhir
kalau misalnya kakak-kakak bisa melihat setiap atau membayangkan setiap aktivitas ataupun juga acara itu gitu kan ya, kita bisa mencoba untuk mengcombine gitu kan ya, kira-kira oh ini bisa diambil ini bisa digabung ini seperti itu. Jadi mencoba sehingga memunculkan ide baru seperti itu, dan harapannya dengan ide-ide itu kita minimal gitu ya untuk pasca ini gitu bisa memunculkan apa gitu ya, sesuatu yang menarik buat anak-anak, bukan hanya menarik tapi juga bermakna dan juga menumbuhkan pengenalan dia akan pengorbanan Kristus dan kebangkitannya, seperti itu ya kakak-kakak sekalian. Berarti saya sudah menyampaikan semuanya gitu. Terima kasih kakak-kakak sebelumnya. Semoga apa yang boleh saya sharekan ini boleh menginspirasi kakak-kakak untuk apa ya, tidak menyerah dengan kondisi, tapi kita berjuang gitu ya. Kita mau membuat anak-anak kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin semangat gitu ya. Amin, amin. Begitu ya kakak-kakak. Oke ya kakak-kakak ya. Saya tutup dalam doa gitu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan beri dalam kreativitas maupun juga ide-ide kepada setiap kami, Tuhan. Situasinya tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami akan terus berjuang untuk membuat anak-anak boleh semakin mengenal Engkau, Tuhan. Biarlah kami boleh melihat semuanya ini menjadi sebuah kesempatan bagi kami, untuk kami berkreasi, untuk kami semakin maju, untuk kami semakin memperlengkapi diri Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami nggak sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menganugerahkan hikmat-Mu dan kreativitas-Mu, Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap hal, baik segala pelayanan maupun juga keluarga kakak-kakak masing-masing, Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memelihara dan menjaga mereka. Dan sebentar mereka akan bersama-sama dengan Kak Hizkia, biarlah Tuhan juga yang akan menyertai, begitu pula dengan Kak Hizkia, Tuhan, biarlah hikmat-Mu juga menyertainya, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.